ucapkan kepada Bapak, Ibu, pemuda semua dalam kita menghadiri ibadah hari Minggu pada hari ini. Kami mengucapkan selamat datang. Kita akan memasuki ibadah dan teman-teman yang duduk di belakang mungkin mengisi kursi yang di depan dulu agar yang terlambat bisa mengisi yang di belakang. Boleh maju ke depan dulu supaya yang terlambat bisa mengisi nanti yang di belakang. Ibadah kita hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yunus Titing Lambe. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan sehingga diperkenankan lagi menikmati kehidupan di hari ini dalam keadaan sehat. Baik itu pribadi maupun keluarga dan persekutuan jemaat. Semua itu adalah bentuk nyata jaminan Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Untuk itu kita dituntut taat dan setia dalam iman kepada Tuhan yang menyatakan kasih karunia kepada kita. Sebab kita sadar akan kemampuan pribadi dalam menjawab setiap pergumulan hidup yang terkadang begitu menekan. Hanya dengan penyerahan diri secara total kepada Tuhan serta menghidupi kehendak-Nya memungkinkan kita hidup setia kepadanya. Saudara-saudara sekalian, marilah dalam kerendahan hati kita memuliakan Dia yang sungguh baik melalui ibadah ini dengan tema waspadalah terhadap ketamakan. Pujilah Tuhan Sang Raja. 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepada kamu, kasih Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Sebagai manusia biasa, kita semua sadar bahwa kita adalah orang yang lemah dan berdosa, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita manusia. Dalam kesadaran yang sungguh di hadapan Tuhan, mari kita mohon pengampunan dan Sukacitakanlah kami, anak-anak-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Tetapi Allah yang maha kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita.
Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ku Amin. dengar berkat-Mu turun. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Aku pun sempurnakan aku pun. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin. Mari kita bermazmur secara alternatif dari Mazmur 49 ayat 1 sampai 13. Majelis gereja dengan jemaat majelis gereja dalam hal ini yang bertugas hari ini. Untuk pemimpin bidu dengan majelis gereja yang lain yang bertugas hari ini. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Baik yang hina maupun yang mulia. Mulutku akan mengucapkan hikmat. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Yang percaya akan harta bendanya. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya. Lihatlah, orang berhikmat mati. Kubur ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Manusia tidak dapat bertahan dalam kegemilangannya. Semuanya seperti hewan yang akan binasa. Mazmur Rohani 25 ayat 1 dan 2. Kiranya
Saudara-saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdoa untuk membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami dilayakkan untuk hadir di dalam rumah-Mu yang kudus, untuk menguduskan hari Minggu, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memimpin kami dalam perjalanan tiba dengan selamat. Saat ini Bapa, bersama-sama kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon kuasa Roh Allah yang kudus, yang sempurna, menerangi kami, memberi kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu, dan supaya sungguh-sungguh kehidupan beriman kami terus dikuatkan, terus disegarkan, semakin berakar kuat di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa Sorgawi, kami umat-Mu sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kitab Alkitab pada pembacaan ini adalah Hosea 11 ayat 1 sampai 11. Pembacaan kedua dari Kolose 3 ayat 1 sampai 11 dilanjutkan oleh Lukas 12 ayat 13 sampai 21 sebagai bahan utama kita. Pembacaan pertama dari Hosea 11 ayat 1 sampai 11. Kasih Tuhan mengalahkan kekerasan hati orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Semakin dipanggil, semakin mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban untuk patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak menyadari bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kemanusiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk untuk memberi mereka makan. Bukankah mereka harus kembali ke tanah Mesir? Biarlah Asyur menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka akibat rancangan-rancangan mereka. Umatku bersikeras membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau, hai Efraim? Menyerahkan engkau, hai Israel? Bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau seperti Atma? Membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, dan belas kasihanku serentak bangkit. Aku tidak akan melampiaskan murkaku yang bernyala-nyala. Tidak akan lagi membinasakan Efraim, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang dalam murka. Mereka akan mengikut Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh, ia akan mengaum. Anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, dengan gemetar datang seperti burung dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan pertama. Pembacaan yang kedua dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada, yang adalah hidup kamu, tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala.
Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Sikit, budak atau seorang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Haleluya. Injil Lukas 12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas 12 ayat 13 hingga ayat 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pendengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah berfirman kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Ure semangat buang. Selamat pagi dan shalom. Tema kita untuk merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang kita baca ini, yaitu waspadalah terhadap ketamakan. Kanan nangi tu kalemi diomai kabasisi inaan. Ini mungkin salah satu kata bahasa Toraja yang kurang lazim kita dengar. Rupanya
Kabasisi Inaan itu adalah bahasa Toraja dari ketamakan atau keserakahan. Dan ini bukan bahasa Toraja umum, tapi ini bahasa Toraja Alkitab. Kalau kita membuka surat Madatu, Kabasisi Inaan ini adalah kata dalam bahasa surat Madatu. Kalau kita membaca teks Lukas 12 ini, orang kaya yang bodoh, mungkin langsung banyak persepsi muncul di dalam pikiran kita. Persepsi yang biasa bisa muncul pertama, kok dia bisa kaya padahal dia bodoh? Ya. Yang kedua, kenapa dia bodoh padahal dia orang kaya? Yang biasanya bodoh itu adalah orang yang miskin dan sombong poleopi. Itu yang orang bilang, wah itu yang parah itu. Orang bilang masih mending-mending kalau kaya dan sombong. Tapi kalau sudah miskin, bodoh, plus sombong lagi atau tinggi hati lagi. Jadi entah bagaimana di pandangan Tuhan seperti itu ya. Jadi mungkin banyak lagi persepsi yang lain ketika kita membaca ini, dan mudah-mudahan tidak ada yang kemudian mengatakan, kalau begitu bahaya ternyata kalau kita menjadi orang kaya. Karena bisa saja kita menjadi orang kaya yang bodoh. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mencoba mencerna lebih dalam percakapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada seseorang yang datang kepada Yesus yang ia sebut sebagai guru, ini berbicara tentang warisan. Jadi seseorang ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Materinya sepertinya teks ini memperlihatkan mungkin kita tidak bisa menghakimi orang ini adalah orang yang tamak. Tapi dia berbicara tentang harta, dia berbicara tentang warisan. Tapi juga bisa bahwa mungkin warisan sudah dibagi, tapi mungkin morepa. Nah, ketika saya mencoba memahami teks ini, saya mengingat cerita di Toraja, itu cerita kuno, cerita klasik tuh Syalai putu Putu Tolemo. Dia mau kamirang itu Syalai putu Tolemo. Ada 3 orang sementara dalam perjalanan, lalu sudah lapar, lalu mereka duduk di bawah pohon untuk bernaung. Lalu ada gunung atau bukit seperti putu, bungkusan nasi, ya kalau dalam bahasa Indonesia. Lalu mereka mulai diskusi, seandainya itu benar di atas bungkusan nasi, kita bagi 3. Jadi setengah dibagi 3, masing-masing ambil bagiannya. Lalu yang membagi ini mengatakan, kalian berdua kasih lagi setengah ke saya. Jadi diambil lagi 50% dari masing-masing bagian itu. Kalau dihitung-hitung ini berapa persen dia dapat ini yang membagi. Lalu teman-temannya yang lain marah. Dia bilang, itu tidak adil. Kenapa sudah dibagi 3 lalu kau mau ambil lagi kami punya bagian? Akhirnya berkelailah mereka. Lalu ada orang datang bertanya, apa kami sialai si bobora nato sisang mani komi. Nah, kuah itu kita cerita di atas itu, kita sudah lapar ini. Lalu kita bilang seandainya itu bungkusan nasi, lalu kita bagi 3. Masa dia masih mau ambil kita punya bagian setengah-setengah? Itu kan namanya tidak adil. Jadi Syalai putu Tolemo istilahnya itu. Membicarakan, mendiskusikan dan meributkan sesuatu yang tidak ada. Akhirnya merugikan diri mereka sendiri. Nah, itu kira-kira yang bisa terjadi pada orang muda ini, orang ini. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan itu materi yang lebih penting yang kita mau lihat dalam pembacaan ini. Bukan bahwa Yesus itu mau menjadi penengah bagi mereka, menjadi hakim bagi mereka. Tapi yang paling penting ketika berbicara tentang warisan, berbicara tentang kekayaan, tanah, uang dan lain sebagainya, materi itu yang paling penting dalam teks pembacaan ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang itu, kepada murid-muridnya, dia mengatakan tentang warisan, tentang harta, kekayaan. Yesus mengatakan apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 2 poin penting
dalam apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus terkait dengan warisan, terkait dengan kekayaan. Yang pertama ialah bahwa waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Karena apa? Ketamakan itu walaupun telah berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak berasal dari kekayaan itu. Itu dua poin yang paling penting dalam apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian maksud Tuhan Yesus ini diterangkan lewat perumpamaan. Jadi materi yang paling penting Yesus mau ingatkan kepada orang banyak, pada murid-murid khususnya, dan kepada kita semua adalah waspada terhadap ketamakan. Lalu ada perumpamaan. Ada orang kaya yang kemudian ternyata disebut orang kaya bodoh. Ketika ia sukses, lalu hasil tanah banyak, hasil tanah banyak, lalu dia bingung. Hasil panennya itu atau kekayaannya itu dia mau bikin apa? Lumbung-lumbung ini, ya kalau kita orang Toraja ya kurang lebih sama seperti itu ya. Kalau lumbung kita kurang karena hasil panen gabah atau padi hanya satu, berarti dibikin lagi dua. Kalau istilahnya anan ribangana, itu kan standar banga alang itu anan, sudah dibikin menjadi 8. Bahkan ada alang atau lumbung di Toraja yang sudah dibikin 3 longanya. Itu karena mungkin sudah terlalu banyak hasil panen, tidak cukup 2 longa, dibikinlah menjadi 3 longa. Demo kami tiri itu alang do Toraja talu longana. Atau demo kami rakang garagai, siapa tahu demo kami garagai. Di daerah Toraja Utara sepertinya ada. Saya belum lihat, tapi saya mendengar cerita ada di wilayah Toraja Utara. Lumbung yang alangnya 3. Tongkonan pun tidak 2 hari. Utara dan selatan. Lumbung pun juga begitu, utara dan selatan. Tapi ini dibikin jadi 3. Entah karena kurang besar atau macam-macam atau variasi dan lain sebagainya. Entah, kita tidak tahu. Tapi orang ini kemudian mengambil keputusan bikin lumbung yang lebih besar, mendirikan lumbung yang lebih besar, lalu menyimpan segala harta bendanya itu. Setelah itu dia berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, engkau memiliki banyak harta tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Luar biasa gambaran orang yang tamak. Orang yang hidup menumpuk harta, lalu dia akan nikmati. Persoalannya di mana Bapak Ibu Saudara-saudara? Salahkah kalau saya kemudian sukses? Saya buka banyak rekening kalau di kota, tidak mendirikan lumbung. Di mana-mana rekening saya. Di mana-mana tanah saya. Di mana-mana properti saya. Pertanyaannya di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, salahkah? Dan apakah itu bodoh? Kalau kita berhenti di sini, lalu bisa muncul teologi yang mengatakan memang orang Kristen itu identik dengan penderitaan. Lalu muncullah Kristen progresif. Lalu sebelum Kristen progresif muncullah Kristen apa? Sukses atau teologi sukses. Saudara-saudara, ajaran ini, gerakan-gerakan ini muncul karena apa? Orang Kristen itu selalu merasa bahwa saya tidak bisa, saya miskin, saya harus bergumul di dalam kekristenan saya tidak boleh ini dan saya tidak boleh itu. Dan jangan sampai kemudian ada orang Kristen yang merasakan bahwa ya biarkan saya menderita di dalam Kristus. Padahal iman Kristen tidak mendidik kita seperti itu. Orang Kristen itu harus sukses, harus bahagia, dan kalau bisa kaya. Punya harta di mana-mana silakan. Punya tanah di mana-mana silakan. Punya nomor rekening banyak silakan. Tapi yang persoalan adalah ketika orang ini mengatakan makanlah dan minumlah,
Jiwamu tenang, 7 turunan tidak akan habis. Dan engkau tidak pernah memikirkan hidupmu yang akan datang, bagaimana kalau kau mati. Engkau tidak pernah memikirkan bagaimana saudaramu, kalau ada saudaramu yang punya anak tidak bisa lagi sekolah, dan kau mengatakan, apa yang aku kumpulkan ini, aku kumpulkan untuk diriku sendiri. Jiwaku tenanglah, 7 turunan kekayaanmu tidak akan habis. Gereja datang membawa proposal. Lalu orang kaya ini mengatakan, ya taruh bang ya te gereja te proposal taruh. Posala na yan na minggu non itu lonceng na kumanda mo domay. Seng. Coba kesule kemilangan kampung mirang itu lonceng gereja. Mirangi mobil lagi mipi anu milo. Seng. Wana tambiom ki gereja empatamu ki seng. Apa salahnya dengan proposal? Apa salahnya dengan persembahan? Hartamu banyak. Kenapa tidak berbagi kepada Tuhan? Padahal itu kan milik Tuhan. Tuhan meminta bagiannya. Berikanlah kepada Tuhan yang menjadi bagian dari Tuhan, dan berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar. Tapi kalau orang tamak, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan kita. Nah, nikmati kalenanya. Orientasi kehidupan dan kekayaannya adalah untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. No. Disitulah yang disebut kemudian orang kaya yang bodoh. Tangaran mana ya kalena? Otaknya selalu kurang dan harus tambah. Dan otaknya dan hatinya tidak pernah untuk mengatakan, ada bagiannya gereja, ada bagiannya adik saya, ada bagiannya kakak saya, ada bagiannya fakir miskin, janda dan duda, ada bagian untuk yatim piatu, ada bagian untuk beasiswa dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau menjadi orang kaya dan tidak bodoh menurut Tuhan Yesus, maka kekayaan itu kita cari, kita kumpulkan, dan setelah itu disalurkan ke tempatnya, dibagi ke yang memang bisa diberikan kekayaan itu. Jangan ditumpu. Karena apa? Baik di pembacaan Mazmur 45 maupun di akhir pembacaan kita di Lukas 12 ini, Tuhan mengatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jadi kalau kita menjadi orang yang tamak, seakan-akan kita lupa bahwa kita akan mati. Dan setelah kita mati, minda morali tampian tiapa tangnya kita. Tapi kemudian akan menjadi milik orang lain, walaupun dia menjadi milik istri kita atau menjadi milik suami kita dan lain sebagainya, tetapi bukan untuk engkau. Karena pada akhirnya itu engkau akan tinggalkan. Harta tidak akan dibawa ke kubur, tapi kemudian biasa muncul dalam Facebook, di pakalungi mo emas, lalu petinya itu mobil mewah dan macam-macam lah. Penggambaran di media-media sosial tentang orang kaya yang tidak mau meninggalkan kekayaannya, pasti bayar kokaburu ke. Tapi apalah artinya itu? Dan akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, orang kaya yang bodoh itu ternyata adalah orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada orang Kristen yang bergelimangan harta lalu dia orientasi hidupnya adalah untuk dirinya sendiri saja, ingat, ternyata kita adalah orang yang sementara miskin di hadapan Tuhan. Dan itu dalam pandangan Kolose itu adalah manusia lama. Ketamakan, keserakahan, orientasi kepada diri sendiri yang akibatnya mematikan kasih adalah pola manusia lama. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketamakan ini memang pada akhirnya akan mematikan kasih. Ketamakan ini, keserakahan ini pada akhirnya akan membuat bahwa kena aku manamo. Dan orang lain itu tidak penting. Karakter Kristiani, identitas Kristiani akan rusak, luntur dan hilang kalau ketamakan ini menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen. Keadilan sudah tidak lagi diperhitungkan. Kejujuran tidak lagi diperhitungkan. Keadilan tidak lagi diperhitungkan. Terjadilah korupsi, terjadilah perampasan hak.
terjadilah sabotase dan macam-macam. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau sifat ketamakan itu ada di dalam diri orang Kristen, luar biasa pelanggaran undang-undang Tuhan dilanggar. Dan kita diingatkan bahwa kita ternyata miskin di hadapan Tuhan, kita tidak kaya di hadapan Tuhan. Karena itu Yesus mengatakan, waspadalah dan berjaga-jagalah. Janganlah kiranya penyakit tamak atau serakah ini menjadi bagian dari diri orang Kristen. Karena kita miskin di hadapan Tuhan kalau kita menjadi orang yang tamak atau menjadi orang yang serakah. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mau mengatakan orang Kristen atau pengikut Yesus jangan menjadi orang kaya. Makanya muncullah teologi-teologi modern seperti progresif dan teologi sukses karena mereka mau keluar dari konsep itu. Tapi memang Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk tidak boleh kaya. Sanggang tu gereja Toraja ke no kami sugi itu warga gereja Toraja. Apalagi kalau kita jemaat Bandung lalu kita mengatakan weh boleh ke susi todak muta sugi. Nah apa mulai dipakai membangun. Nah ya tu wal di Padang to temo inde Bandung wandoe. Ya kentala jo Toraja teh sengta hampir 3 miliar atau 3 miliar lebih melong lium tu gereja. Uang 2 miliar, 3 miliar cukup untuk membangun gereja megah di Toraja. Tapi di Bandung ini kita butuh orang kaya, tapi orang kaya yang tidak bodoh. Jadi orang kaya yang tidak bodoh banyak di jemaat Bandung, dan karena itu patasu itu isi sepukmi, patasu itu isi rekening. Nah bisa gana tu sengta dipakai nali tu jo Mekarwangi, sabah ya tu jo Mekarwangi sekitar 6 lebih. Nah, sengta mana sekitar 3 lebih, ya masih butuh sekitar 3, dan saya percaya masih banyak isi rekening anggota jemaat Bandung, paindani bintu panitia, nah pasule mira. Sabab bisa duka bang saya susi tole daripada mengindan ke Ilakobang, bunganya tinggi sekali. Minggu yang lalu kita cerita kalau ada uang mengendap di rekening daripada natutu atau na blokir PPATK, lebih baik kita cairkan supaya rekening kita aktif. Cairkan isi 200 untuk dipinjam oleh panitia. 200 juta per orang berarti 5 itu sudah 1 miliar. 10 orang meminjamkan panitia pembangunan, bukan meminjamkan Tuhan, kalau meminjamkan uang ke Tuhan itu tidak cocok. Meminjamkan ke panitia pembangunan berarti ada 10 orang yang meminjamkan uang ke panitia 200 juta saja. Itu sudah 2 miliar. Nah laku tu pastori 1 miliar, mangkat tu jo Mekarwangi. Mbaranakwa. Jangan menjadi orang Kristen yang bodoh. Ya. Artinya jadilah orang kaya tetapi menjadi orang kaya yang bukan orientasinya untuk diri sendiri tetapi untuk gereja, untuk beasiswa, untuk orang miskin, untuk dan lain sebagainya. Percayalah Tuhan bilang kita ini bukan orang kaya yang bodoh. Mari menjadi berkat untuk kekayaan, apapun kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita bagikan kepada sesama karena itulah karakter kekristenan. Mampu berbagi, bukan hanya urusan warisan, bukan hanya urusan uang, tetapi dalam segala hal mari kita berbagi. Karena itulah identitas kita, itulah kepribadian kita orang Kristen. Jangan tamak, jangan egois, jangan hidup untuk diri sendiri. Tetapi mari kita berbagi karena demikianlah Kristus. Kristus datang ke dalam dunia ini bukan menjadi Kristus yang egois, tetapi Kristus yang berbela rasa. Harta kekayaan di surga yaitu keselamatan dia datang bawa turun ke dalam dunia dengan cara mati, tersiksa, disalib. Jadi bela rasa itu adalah nilai orang Kristen. Bela rasa itu adalah ciri khas orang Kristen. Nah, mari berbela rasa terkait dengan warisan bacaan kita ini, mari kita berbagi. Harta kekayaan tanah. To Bandung budak-budak duka tu nampui Padang Buddha. Ai buka dabang teh sabab ku tandai bola. Ya kan nanti apa ku tandai di kuah, weh ma pakai na tutung pandita do kuma Buddha tu anggota jemaat Bandung den nampui Padang Buddha. Ya pinjamkanlah ke gereja. Tidak ada di palaku tapi pinjamkanlah kepada gereja dan kita tidak meminjami Tuhan karena mengutangi Tuhan katanya itu tidak cocok le. Tapi kita meminjamkan kepada gereja. Nah, koyan dal jomi panitia ko na pasuli ya pasti tu. Dami mataku kumate dalam pasuli panitia Pak Gebi ku kutani ko milami pasuli syarikat tu sing anggota jemaat. Siap dikembalikan toh?
Jadi tidak butuh lagi saksi yang lain, tetapi langsung den saksi sekretaris panitia Inde dan kami Majelis Gereja menjadi saksi. Kalau mau berbagi dengan panitia Paindani Sengmi Napasule Mira, supaya kita bisa pindah tempat ibadah Desember. Why? Mimpi tetapi bisa menjadi kenyataan kalau kita bergerak. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kalau masih mau diskusi boleh, nanti kita lanjutkan diskusi kita. Saudara-saudara yang kekasih, luar biasa menurut saya firman Tuhan yang datang kepada kita. Jangan menjadi manusia yang tamak serakah, tetapi teruslah menjadi pribadi yang murah hati, walaupun memang kita pada posisi orang-orang yang kaya, orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, silakan bersatu dulu. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saudara-saudara, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Bersama-sama di segala tempat dan waktu dan zaman kita menyatakan pengakuan iman kita ini yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya Allah Bapa. Langit, laut, dan bumi.
membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan pada pagi hari ini. Biarlah kita memberi dengan sukacita karena kasih Tuhan yang begitu besar. Kita diantar dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada 4 kantong dan ada kotak untuk pembangunan kita. Semoga kita tidak lama lagi memiliki gereja yang sudah 35 tahun kita rindukan. Aku bersyukur padamu ayat 1 dan 2. Kita nyanyikan bahasa Indonesia dulu ayat 1 dan 2. Sesudah itu bahasa Toraja ayat 1 dan 2. Dimulai dari sebelah kanan saya. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Terimalah persembahanku yang ku berikan padamu. Semoga berbau harum di hadapanmu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Kukuresu mengapuan penotongan penangku, mamorai na usorongan pemalaku mati puan. Kuranwan kami tarimai tumintu pemenganku, ya tekur resu mangaku belanda mama semi. Terima mi pemalaku, tuku sorong mati puan. Denopan abu sarungmu, Dio Allah mi o Yesus. Ya mote tuku sorongan, susimi saarami. Basake mi katoanku, solate penombaku. Terima mi pemalaku, tuku sorong mati puan. Denopan abu sarungmu, Dio Allah mi o Yesus. Ya mote tuku sorongan, susimi sanakmi. Pasake mi katoanku, solate penombaku. Kita satu di dalam doa syafaat. Kita merendahkan diri, kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa
Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami, dan Roh Allah yang kudus yang terus memberikan kami hikmat dan pengertian menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami menikmati ibadah ini. Kami diberikan kemampuan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, merendahkan diri dalam doa-doa kami, dan terkhusus kami membuka diri kami untuk disapa oleh firman yang terus-menerus mengajarkan kami hikmat kehidupan yang berasal dari Tuhan. Ialah supaya kami menjadi orang yang sukses di dalam kehidupan ini, tetapi kami tidak sukses lalu kami menikmatinya sendiri. Orientasi kami adalah orientasi diri dan ego, tetapi orientasi kehidupan kami adalah menikmati berkat Tuhan lalu menjadi saluran berkat Tuhan kepada yang lain. Supaya kami menjadi orang yang kaya di dalam dunia ini, tetapi juga menjadi kaya dalam pandangan Tuhan. Sehingga baik ketika kami hidup maupun ketika kami mati, bukanlah sebuah kesia-siaan. Karena kematian orang yang berharga di mata Tuhan adalah orang-orang yang setia di dalam segala perkara, termasuk setia di dalam perkara urusan kekayaan, warisan, ataupun harta benda. Tolong kami ya Bapa supaya kami tidak merusak integritas kami sebagai orang Kristen karena harta dan benda menjadi orang yang tamak atau serakah. Tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih, mampu berbela rasa, berempati dengan semua orang yang ada di sekitar kami. Karena demikianlah Kristus sudah meneladankannya kepada kami datang ke dalam dunia dan mengorbankan yang paling berharga dan kudus, yaitu kematiannya. Maka demikianlah orang Kristen diutus dan dipanggil untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi dirinya dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang tak pernah henti mengalir bagi kami. Mampukanlah kami untuk mensyukurinya, mampukanlah kami untuk memanfaatkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan jemaat-Mu. Kami bersyukur untuk khusus ibadah ini. Bersama-sama juga dengan anak sekolah minggu kami bersyukur kami sudah boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tuhan akan terus berkenan memberkati kehidupan jemaat-Mu dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, supaya jemaat-Mu terus boleh menikmati kehidupan anugerah Tuhan sepanjang Tuhan melayakkan mereka hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa kalau ada pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, Tuhan tolong mereka, karena kami percaya dengan kasih-Mu, dengan pertolongan-Mu mereka kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak cucu dalam pendidikan. Kami berdoa untuk adik-adik kami, mahasiswa baru yang baru datang di Bandung. Tuhan tolong mereka semua supaya belajar dengan baik untuk mencari pengetahuan dan pendidikan sebanyak-banyaknya, dan mereka boleh berhasil meraih cita-cita mereka, menjadi pujian dan syukur kepada Tuhan, tapi juga menjadi kebahagiaan, sukacita bagi keluarga dan tentu bagi jemaat-Mu di sini. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Mama Siska, orang tua kami Bapak Yakob Tanduk, orang tua kami Bapak Kapak, Tante Agus yang masih dalam masa pemulihan, dan tentu banyak jemaat-Mu yang sementara berobat. Tuhan tolong mereka, berikan kesembuhan kepada mereka. Berkati perawatan para dokter, berkati upaya-upaya medis yang mereka jalani. Kami berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun sepekan ke depan, Agustin Puspita Mangekel Lande, Alfrida Limpong Allo, Mikael Mangopo, Rifnaldo Karangan, Daud Matasak, Efraim Putranto Sangarandanan, Yohanes Rongre, Belinda
Sefri Linggi, Gracelia Batara Putri Paunganan, dan Yeskiel. Kami bersyukur kalau Tuhan berkenan menganugerahkan umur yang panjang kepada mereka dan bahkan menambahkan hikmat dan pengetahuan supaya mereka terus dapat menjalani hidup ini dalam anugerah dan kehendak Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan dalam jemaat-Mu. Kami berdoa untuk kegiatan PWGT bersama dengan persiapan dan pertemuan keluarga pendeta seklasis Pulau Jawa yang akan dilaksanakan besok di tempat ini, dan juga pemeriksaan kesehatan dan edukasi kesehatan dari Rumah Sakit Borromeus. Semuanya kami rencanakan akan kami lakukan besok mulai dari pagi. Kami mohon berkati para pendeta dan keluarga, berkati pengurus PWGT bersama dengan majelis gereja, dan juga berkati pihak Rumah Sakit Borromeus hingga kegiatan yang sudah cukup lama kami rencanakan ini dapat berjalan dengan baik dan benar-benar menjadi kesaksian bahwa demikianlah orang Kristen untuk saling melayani dan saling mendukung. Kami berdoa untuk persiapan PKBGT Jemaat Bandung mengikuti Porseni Klasis di Depok pada bulan September. Latihan-latihan yang sudah dilakukan, Tuhan kami begitu terbatas, tetapi semangat kami untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di tingkat klasis atau di lingkup klasis ini, kami mohon Tuhan terus tumbuhkan supaya kehadiran Jemaat Bandung juga menjadi kesaksian bahwa walaupun kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tetapi Jemaat Bandung terus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di lingkup klasis Pulau Jawa. Juga sekolah minggu dan pemuda, Tuhan berkati organisasi ini supaya mereka boleh terus mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah organisasi sekolah minggu dan pemuda. Bapa, dalam ibadah ini kami berdoa untuk majelis gereja, pengurus OIG, panitia, pembangunan, dan HRG. Tuhan tolong kami para pelayan-Mu supaya kami mengangkat tugas dan tanggung jawab kami ini dengan giat, dengan baik, dengan setia, supaya buah-buah dari pelayanan kami ini berkenan kepada-Mu, diberkati oleh-Mu, dan tentu membawa faedah bagi kemajuan jemaat ini. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk perjuangan jemaat-Mu lewat panitia dalam rangka pencarian lahan ataupun bangunan yang kami rindu gunakan untuk menjadi rumah ibadah Gereja Toraja Jemaat Bandung. Sampai hari ini kami percaya Tuhan menuntun kami dalam perjuangan ini, dan sampai waktu yang Tuhan tentukan kami percaya Tuhan akan menyatakan anugerah-Mu bagi jemaat-Mu ini. Semoga doa, mimpi, dan harapan kami ini kami barengi dengan kerja keras dan pengorbanan, dan kami percaya pasti diberkati oleh Tuhan dan akan menikmati buah dari usaha kerja keras dan iman kami ke depan. Persembahan syukur kami sudah berikan dalam ibadah ini. Kami mohon Tuhan menyambutnya dan Tuhan memberkatinya, sehingga persembahan syukur ini benar-benar kami pakai untuk melayani Tuhan lewat jemaat-Mu. Kami berdoa untuk pengurus POUK, kami berdoa untuk lembaga secapa. Tuhan tolong supaya di tempat inilah kami terus diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah, dan lewat lembaga ini juga terus boleh menyatakan berkat bagi saudara-saudara kami dalam rangka pendidikan calon-calon perwira. Pengurus POUK yang terus menjadi rekan kerja gereja-gereja yang ada di POUK ini, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada pengurus POUK. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah menapaki usia-usia yang indah. Kami berdoa Tuhan berikan umur panjang, kesehatan, kebahagiaan kepada mereka. Kami berdoa untuk keluarga yang menyediakan makan dan minum bagi kami hari ini. Kami bersyukur menyambutnya dan menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah hari ini. Dan Tuhan terus memberkati keluarga-keluarga yang dengan penuh sukacita berbagi dengan jemaat-Mu. Kami percaya mereka tidak akan pernah berkekurangan, tetapi sukacita, kebahagiaan, dan bahkan berkat-Mu akan terus Engkau hadirkan dalam rumah tangga mereka. Bapa Sorgawi, kegiatan-kegiatan kami hari ini, kelas katekisasi yang kami akan mulai,
juga persiapan untuk kegiatan besok. Tuhan tolong kami, dan juga mungkin ada rapat panitia hari ini. Tuhan juga berkati sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan kami mohon Bapa, pimpinlah kami untuk kembali ke alamat kami masing-masing. Dan kami mohon Bapa, pimpinlah kami untuk menjalani kehidupan kami sepekan ke depan. Pelayanan-pelayanan jemaat-Mu, tugas dan tanggung jawab kami, aktivitas kami, anak cucu kami yang bersekolah, adik-adik kami mahasiswa yang mungkin masih berlibur, tolong kami semua untuk menikmati hidup sepekan ke depan. Bapa, inilah doa syafaat kami, inilah ungkapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Kita mau mendengarkan penekanan Warta Jemaat edisi 3 Agustus 2025. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat pelayanannya Bapak Pendeta, segenap majelis yang membantu pelayanan pemuda dan anggota jemaat serta kakak-kakak pembimbing sekolah minggu. Mudah-mudahan pelayanan kita selalu dimampukan dan Tuhan melayakkan pelayanan kita. Selanjutnya, Majelis Jemaat Bandung menyambut dengan penuh sukacita segenap warga jemaat dalam ibadah minggu ini. Kiranya ibadah saat ini membawa sukacita dan damai sejahtera serta berkat bagi kita sekalian. Majelis juga mengucapkan selamat datang dan beribadah di tempat ini bagi yang pertama kali mengikuti ibadah bersama kami. Yang merindukan pelayanan bisa menghubungi majelis gereja atau sekretariat. Dan Jemaat Bandung juga selama ibadah berlangsung yang di rumah bisa mengikuti lewat live streaming, dan warga Jemaat Bandung juga mempunyai ibadah sekolah minggu yang anak-anaknya bisa diarahkan ibadah bersama di gedung GSG, dan warta jemaat yang kita pegang perinan bisa dibawa pulang, jangan ditinggal sebagai pedoman kita dalam seminggu ini. Jika ada persembahan juga bisa di transfer melalui rekening jemaat atas nama Gereja Toraja. Ibadah minggu depan kita tanggal 10 Agustus kita dilayani oleh Pendeta Lius Bonggalinggi, pertukaran pelayan dari Jemaat Kota Jakarta, pengantar Bapak Arianto, Lektor 1, Saudara Nancy, Diaken Nancy, Lektor 2 Bapak Darius, liturgi Diaken Yuliana, warta jemaat Bapak Diaken Martono, penerima tamu Ibu Diaken Damaris, kamera Elkari, OBS Jerry, audio Mas Dedi, PPT Nesa, support Tano, Kantoria Heldita dan Garnesa, pemusik Hosea. Tanggal 10 Hoseo, pelayan sekolah minggu tanggal 10 Kakak Nesa lagi, tolong di itu ya, dia koordinasi. Liturgis Angel, pelayan firman kelas remaja Kakak Ani, pemusik Kakak Michael. Catatan untuk sekolah kegiatan pengajar sekolah minggu ke-1, 4 dan 5 persiapan dilaksanakan bersama Bapak Pendeta Yunus setiap Rabu jam 18. Sedangkan minggu kedua dan ketiga setiap bulannya persiapan bersama KPJ, jadwalnya menyusul. Bagi yang berhalangan mohon koordinasi dengan Kak Filia, dan penekanan juga GSGM yang bertugas memakai seragam pink jika yang punya, dan kakak-kakak pembimbing diharapkan hadirnya jam 7.30. Persiapan bersama majelis, doa bersama majelis di atas. Selanjutnya pelayanan KRT Sabtu 9 Agustus jam 11 siang, keluarga Bapak Antra dan keluarga Bapak Charles, pelayannya
Pendeta David Dulodea, pendamping Bapak Darius. Sabtu 9 Agustus juga sorenya jam 17 di rumah Bapak Yohanes Rongre, pelayan Bapak Pendeta Yunus, Diaken pendamping Bapak Diaken Arianto. Selanjutnya Sabtu 17 Agustus setelah ibadah kita. Setelah ibadah atau sore? Sesudah Minggu ya. Minggu 17 Agustus setelah ibadah dari Ibu Diana Mangiwa Paranoan ulang tahun ya, Tante ya. Ulang tahun 70 tahun. Pelayannya Bapak Pendeta David Dulodea, pendamping Ibu Penatua Marliani. Sabtu 23 Agustus jam 17 di rumah Ibu Emi Rinti, pembawa firman Bapak Pendeta Yunus, pendamping Bapak Daud Pananangan. Katekisasi kita sudah berlangsung mulai hari ini 3 Agustus. Ada 5 adik-adik yang ikut katekisasi sesudah ibadah jam 10. Jika ada yang masih buka kesempatan, pemuda-pemudi yang ingin mengikuti kelas katekisasi, ataupun orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya, bisa juga. Dukungan sakit sudah didoakan tadi. Selanjutnya kegiatan OIG, SMGT, ibadah Hari Anak Nasional, salah satu program LAI tahun 2025. Jadi kita juga SMGT Jemaat Bandung mengikuti ibadah Sabtu 9 Agustus jam 9 sampai jam 12 di Gereja Fajar Pengharapan, Jalan Pasir Koja. Kakak-kakak mohon diperhatikan dan membawa celengan yang sudah dibagikan sebulan yang lalu mungkin ya. Ada juga lomba di sana, lomba mewarnai. Mari kita dukung anak-anak SMGT untuk bersekutu bersama anak-anak dari gereja se-Bandung. Perkunjungan klasis SMGT KPJ akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Agustus. Diharapkan untuk semua pengurus SMGT Jemaat Bandung bisa hadir. PPGT sudah disusun panitia makrab. Saya bacakan singkat saja. Keputusan nomor 08.SK.BDG.8.2025 susunan panitia makrab dan LKPD PPGT Jemaat Bandung, penasehat pimpinan Majelis Gereja Jemaat Toraja Jemaat Bandung, Jemaat Gereja Toraja Jemaat Bandung, Badan Verifikasi Jemaat Bandung, penanggung jawab pengurus PPGT Jemaat Bandung, panitia pengarah Bapak Pendeta Yunus, Oseo Junior Haryo, ketuanya Sharon Kamaya Palamba, sekretaris Israel Bendahara Reti. Nanti mungkin didoakan sama Bapak Pendeta, lupa tadi didoakan ini. PPGT tidak koordinasi mungkin ya. Selanjutnya PWGT besok yang tadi sudah didoakan, besok Senin 4 Agustus jam 8.30 bertempat di GSG akan diadakan seminar kesehatan oleh Dr. Andre dengan topik tulang kuat sendi sehat, kenali dan atasi osteoporosis dan osteoporosis. Mohon jemaat juga diundang hadir ya untuk edukasi kesehatan ini. Tidak usah puasa, yang puasa itu pendeta yang sudah ada khusus untuk pendeta. Bisa juga jemaat mau tapi berbayar, setengahnya ada diskon. Selanjutnya penekanan hasil rapat pengurus PWGT tanggal 6 Juli melalui bidang 1, ibu-ibu PWGT dihimbau mengenakan
pakaian etnik Toraja pada minggu pertama setiap bulannya. Yang kedua, melalui bidang 3, menghimbau kepada semua anggota jemaat untuk membawa tumbler setiap ibadah. Tumbler, tempat minum, botol minum. Selanjutnya, ibadah rutin PWGT KPJ Sabtu 9 Agustus jam 9 di tempatnya di Gereja Toraja Jemaat Cimahi. Dress code-nya memakai seragam orange, pin, dan bawahannya celana panjang hitam. Ibadah rutin PWGT Kamis 7 Agustus jam 17 di rumah Ibu Naomi Palinggi, pelayan Pendeta David Doludea, pendamping Ibu Suryani Tambing. PKBGT akan melaksanakan porseni. Kegiatannya 4 sampai 6 Desember di Bogor. 4 sampai 6 September 2025 di Bogor. Pelaksana Depok dilaksanakan kegiatannya di Bogor. Terkait dengan porseni ini, PKB Bandung mengikuti vokal grup, catur, tenis meja, domino, dan leng. Wah, leng ya. Akan diadakan latihan setiap Sabtu dan Minggu. Mohon dukungan jemaat. Ibadah rutin juga PKB Sabtu 16 Agustus jam 10 pagi. Ada banyak-banyak ini yang tuan rumah. Pak Martir Rantesalu, Emor Malo, Pak Albetara, Pak Arianto, Yohanes Sapang, Martin Toding Bua. Dilaksanakannya di Bapak Arianto. Pelayan firman Bapak Simon Mutu, pendamping Bapak Abdi Palamba. Selanjutnya yang ketujuh, pertemuan pendeta dan persiapan pelayan se-KPJ dilaksanakan Senin 4 Agustus 2025. Dirangkaikan dengan program PWGT Jemaat Bandung, yaitu edukasi dan seminar kesehatan. Bekerjasama dengan Rumah Sakit Boromeus. Diharapkan partisipasi aktif segenap anggota jemaat dan mengikuti program edukasi dan pemeriksaan tersebut. Gratis ini, sekali-kali lagi gratis. Panitia pembangunan sudah membagikan amplop janji iman waktu 10 minggu lalu. Jadi yang sudah mengisi harus dikembalikan ke Bapak Amos yang sudah berjanji tadi Selanjutnya mungkin ada jemaat juga yang berkerinduan, boleh ikut berpartisipasi yang telah melalui putusan majelis diperluas bersama anggota jemaat Bandung menetapkan gedung lokasi di Mekarwangi sebagai tempat ibadah kita. Amin. Desember kita boleh ibadah di sana. Amin. Kita membutuhkan dana 7M, sekitar 7M untuk segala macamnya. Selanjutnya minggu ini 3 Agustus yang menyediakan perjamuan kasih Ibu Suteningsi dan Ibu Diana Parnoan. Terima kasih Ibu pelayanannya. Minggu depan Ibu Alfrida Kabanga 10 Agustus ya. Yang ulang tahun sudah didoakan tadi. Mohon kalau ada yang lupa, tidak disengaja. Mohon kalau masih ada yang rindu didoakan setiap ulang tahun, menghubungi sekretariat jemaat. Himbauan kebersihan, kita dihimbau untuk menjaga kebersihan di dalam dan di luar gereja, tidak boleh makan di dalam gereja. Informasi keuangan bisa dibaca sendiri. Demikian Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Ia tetap kawan erat, sobatku. Saudara-saudara, pergilah dan hidupilah status sebagai manusia baru di dalam Yesus. Jauhilah ketamakan yang adalah kebodohan di hadapan Tuhan, sehingga hidupmu baik, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kudaki jalan mulia 1 dan 3. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Silakan duduk, jemaat memasuki saat teduh. Tuhan memberkati kita sepekan ke depan.
Israel.